Pak Sekda, terkait dengan kebijakan hibah sedikit. Kemarin kan sudah yang perubahan, sudah dieskakan Pak Bupati, tapi akhirnya ditunda. Gimana kira-kira nasib dari hibah-hibah yang sudah dieskakan Pak? Kebijakan ke depan seperti itu Pak Sekda. Jadi ada beberapa kemarin kan memang SK-nya sebenarnya belum, itu dibuat saja. Cuman kan penganggarannya disesuaikan dengan ketentuan. Nah, kemudian pada saat pencairan hibah waktunya kan sudah habis. Jadi tidak mungkin dalam waktu 1 minggu masyarakat bisa menyelesaikan kegiatannya. Nah, kemudian ke depan sesuai nanti yang akan dibahas berkenaan dengan hibah, tadi ada usulan misal Januari sampai Maret sekarang hibah, apakah bisa diundur sampai, nah itu kaitan dengan hibah itu kan harus masuk ke dalam KUA PPAS. Nah kalau seandainya itu diundur, otomatis APBD-nya kan mundur lagi, karena hibah itu kan harus di verifikasi paling tidak. Nah kaitan dengan review tadi nanti akan kita cek lagi ketentuan apa dasar review, sehingga kalau di SK Bupati kita kan pergub kita hibah itu yang tercantum sekarang itu diverifikasi oleh dinas teknis, kemudian direview oleh inspektorat. Setelah hasil review baru bisa masuk ke KUA PPAS. Artinya mereka input di RKPD dan KUA PPAS kan itu. Nah tadi ada usulan untuk tidak perlu direview. Nah di sini akan kita kaji. Tapi kalau verifikasi itu wajib kan diverifikasi, karena usulan proposal sekian, kalau udah diverifikasi apakah benar seperti itu, apakah benar memang lokasi itu dibutuhkan hibah kan? Ya, artinya kan sebenarnya Pak Sekda, yang perubahan kemarin kan proses verifikasi kan sudah pagi dan sampai sudah dieskakan dan mereka terlalu berharap kan kita kondisinya sekarang. Tapi nanti akan diverifikasi ulang atau mereka harus mengajukan hibah ulang atau bisa langsung diakomodir barangkali di Indo atau di perubahan 2025. Nah ini yang juga nanti akan kita kaji, kita dengan ini yang sudah masuk itu yang paling kita mendapat prioritas, yang diprioritaskan. Itu yang diprioritaskan. Jadi yang baru-baru mungkin kan ya, cuman kaitan dengan ada ketentuan PKK dan sebagainya, informasi dari pembahasan terakhir nanti diprioritaskan memang untuk pembangunan yang menunjang pariwisata. Kemarin kan ada rencana Pemkab Badung memberikan BKK ke Bangli 50 miliar, tapi yang belum cair 21 miliar. Itu kendalanya seperti apa ya? Ya, jadi BKK itu diberikan kepada kabupaten tentunya berdasarkan evaluasi dari BKK yang sebelumnya. Nah, ada beberapa pelaporan-pelaporan yang dilakukan kemarin belum terrealisasi. Nah, kemudian baru bisa diselesaikan realisasinya itu dengan juga ada pengembalian dari yang induk kemarin. Akhirnya kan baru selesai istilahnya, baru bisa diberikan lagi PKK selanjutnya. Nah pada saat pemberian PKK selanjutnya itu ada kegiatan-kegiatan fisik, tentunya kan waktu udah habis. Nah jadi kan semua ini pure sebenarnya ada di Kabupaten Bangli sendiri berkenaan dengan pelaporannya yang terlambat. Oh, berarti pelaporan BKK di sebelumnya PBD Indo yang belum diserahkan. Belum diserahkan ke kita. Itu yang kemarin baru Desember pertengahan kemarin baru bisa dibuktikan, dicairkan mana SP2D-nya dibuktikan. Setelah sudah kita disampaikan dalam sehari kita cek udah selesai. Ya cuman untuk ada kegiatan yang fisik otomatis kan nggak bisa. Nah, sehingga berapa yang JKN-nya saja yang bisa kita realisasikan, karena kan itu tinggal membayarkan saja. Kan dibalik belum cairnya BKK untuk Pemkab Bangli itu kan ada isu bahwa dikembalikan kepada Badung yang pemilik uang. Apakah berarti tidak kekurangan uang artinya Badung untuk memberikan BKK? Nah, ini kan masalah hukum.
Sebenarnya semua ini kaitan dengan hukum. Ketentuan APBD itu kan uang negara, uang daerah. Jadi tidak bisa kita membelanjakan seperti uang kita sendiri. Ada SOP yang harus kita sesuaikan. Nah, ibaratnya kan kita melaksanakan pembangunan dengan cepat, tetapi harus sesuai dengan ketentuan. Kan itu saja. Nah, ketentuan itu yang bisa dipenuhi, sehingga kalau seandainya di pertengahan tahun sudah dibuatkan pelaporan, ya tentunya kan dikeluarkan. Pak Sekda menyambung nih soal BKK dan hibah, kan misalnya bukan hanya di Bangli, ada juga yang kayak di negara, ada 2 lokasi hibah yang tidak bisa direalisasikan, ya uangnya dikembalikan. Gitu. Termasuk di Bangli ada sekitar 2, miliar berapa itu dikembalikan karena tidak bisa diserap. Sekitar 2 miliar itu untuk hibahnya atau BKK? BKK. Oh, BKK di Bangli juga. Di Bangli juga dikembalikan, di Kelungkung juga ada. Menyambung Pak Sekda soal misalnya dapat hibah atau BKK, kapan terakhir pengerjaan itu harus selesai? Misalnya sebuah pura mendapatkan hibah perubahan misalnya atau induk, kapan pembangunan itu harus selesai dilaporkan? BKK itu kan sama dengan proses APBD. Jadi di akhir tahun sudah selesai. Nah, misalnya dalam sebuah pembangunan belum selesai, ternyata mendapatkan hibah lalu pembangunan yang belum selesai, seperti apa? Hibah dengan BKK kan beda. Kalau BKK masih bisa mundur gitu sebenarnya. BKK nggak bisa. Hibah yang masih boleh. Hibah yang oleh masyarakat ini yang bisa. Tidak harus tahun itu selesai. Berdasarkan ketentuan yang ada, persepsi saya membaca peraturan Permendagri bahwa tanggal 10 Januari penerima hibah wajib memberikan laporan atas penerimaan hibah yang diberikan. Itu bunyinya.